Jumpa lagi dengan Garasi Cerita bersama Rumah Baca. Kali ini kita akan bahas sebuah buku baru yang beredar pasca demo Agustus ya, dengan tagar 17+8. Buku ini dijuduli Reset Indonesia, ditulis oleh 4 orang, Farid Gaban, Dandi Laksono, Yusuf Priambodo, dan Benaya Harubu. Judul besar buku ini adalah Tagar Reset Indonesia. Pada awalnya buku ini dijuduli dengan Restart, tapi menurut teman-teman setelah terjadi demonstrasi dan perubahan politik, judulnya diganti menjadi Reset Indonesia. Restart bagi 4 penulis ini hanya sekedar mematikan, kemudian menghidupkan, tetapi dengan pola yang masih sama. Sementara reset adalah betul-betul membongkar sistem yang menurut teman-teman yang ada di sini memang perlu diganti. Sistem yang keliru untuk membangun Indonesia baru. Sebelumnya banyak beredar tagar yang cukup bisa disebut sebagai distopia, yaitu kabur aja dulu. Kemudian ada tagar Indonesia gelap. Kemudian ada untuk memparodikan Indonesia Emas 45 diganti dengan Indonesia Cemas 45, 2045. Itu adalah gambaran suram Indonesia yang kita sebut sebagai distopia. Lalu apa yang salah dengan Indonesia? Ratusan tahun yang lalu barangkali kalau kita bisa flashback, kita masuk sebagai bangsa yang dijajah oleh banyak penjajah. Antara lain oleh Belanda dan kemudian Jepang, hingga kita beranjak pada bangsa yang punya pengalaman suram, membuat kita menjadi bangsa yang dalam tanda kutip bangsa inlander yang tidak mandiri gitu. Kemudian diganti setelah merdeka, ada orde lama, ada orde baru, kemudian orde reformasi, tapi ternyata juga kondisinya tidak membaik seperti yang kita harapkan. Bisa dikatakan justru pada area reformasi menjadi lebih membusuk. Lalu bagaimana mengurai benang kusut ini? Buku Reset Indonesia ini menceritakan dengan gamblang kondisi masyarakat Indonesia dari perspektif orang-orang yang ditemui oleh 4 orang itu, kemudian bentang alam, kekayaan alam yang luar biasa. Dan cerita itu dirangkum oleh 4 orang, kalau boleh saya kelompokkan. Farid Gaban mewakili kelompok generasi baby boomer. Kemudian Dandi Laksono, generasi X seperti saya, usianya mirip-mirip. Kemudian ada Yusuf Priambodo, ini mewakili generasi Y atau milenial. Dan yang terakhir Benaya Harubu, lahir tahun 2000, mewakili generasi Z. Buku ini secara pembabakan sebenarnya ini kumpulan dari 3 petualangan yang terbagi dalam 3. Yang pertama adalah Zamrud Khatulistiwa, diawali dengan perjalanan Farid Gaban dan Muhammad Yunus. Kemudian dilanjut oleh Dandi Laksono dan teman-temannya dengan judul Indonesia Biru. Kemudian yang terakhir 4 orang tadi berjudul Indonesia Baru. Selain membedah buku ini, saya kebetulan ada perwakilan anak dari generasi Z yang barangkali bisa menceritakan keresahan, kalau boleh dikatakan begitu. Mungkin kita bisa mulai dari sepanjang usianya sekarang, dia sudah berkeliling ya, mungkin belum Indonesia, tapi beberapa tempat yang barangkali bisa merefleksikan apa yang dia lihat ya. Ini belum mengarah pada perspektif isi substansi, tapi barangkali kesan mendalam dari perjalanan mungkin ketika dia ke luar negeri ya, mungkin ke Malaysia, ke Singapura, kemudian beberapa tempat di Indonesia. Perkenalan, ini namanya? Halo, nama saya Iman, saya mahasiswa semester akhir. Semoga cepat lulus. Sebenarnya memang apalagi selama kuliah ini lebih banyak eksplor daerah-daerah yang sebelumnya mungkin jarang dikunjungi oleh mahasiswa ya, justru bukan tempat KKN juga sepertinya. Habis itu sebelum saya kuliah, saya beberapa kali pernah juga ke luar negeri, ke daerah perbatasan dari Indonesia seperti Sarawak, Singapura dan sebagainya lah. Habis itu kalau daerah-daerah terpencil kayaknya
daerah-daerah kepulauan misalnya seperti di NTT saya pernah tahun 2023 Pulau Lembata, Nusa Tenggara Timur. Habis itu di daerah Kudus juga pernah, di mungkin sebutannya lantai kedua dari Jogja, Gunung Kidul dan Kampung Pitu di Ngelanggeran. Ada juga pemukiman yang saya kunjungi di daerah Pegunungan Ungaran. Daerah Gunung Ungaran itu namanya daerah pendakian peromasan, tapi uniknya di sana juga ada rumah atau masyarakat tinggal di situ. Nah, dari tempat yang dikunjungi itu bisa mulai dari yang di luar negeri, maksudnya Singapura, lalu Sarawak, kalau dibandingkan dengan Indonesia pada waktu itu ya, apakah ada status yang jomplang mungkin itu kalau bisa dibandingkan. Tetapi juga kunjungan yang tadi di Indonesia ya, di Kudus, kemudian di NTT, kemudian di kaki gunung, itu refleksi kunjungan ke tempat-tempat itu apa yang membekas? Kalau di daerah-daerah luar Indonesia atau bermula dari luar negeri misalnya kayak Sarawak dan Kalimantan, Borneo, menurut saya satu kasus yang jelas berbeda misalnya Singapura, Malaysia dan Indonesia. Ketiga negara itu memang memiliki karakter yang berbeda ketika 100 meter dari atau 100 kilometer dari suatu daerah. Di Indonesia pasti sangat terlihat perbedaannya, kemajemukannya yang sangat jauh sekali. Ternyata ya memang itulah negara kepulauan Indonesia gitu. Maksudnya ketika kita ada di Pulau Jawa sangat maju, tapi kita ketika ke daerah-daerah terluar juga dari Indonesia itu juga sangat jauh berbeda. Seperti di Sarawak ternyata ya bisa disebut jauh dari ibu kota di Malaysia, namun di sana ternyata juga sama majunya dibanding dengan Kalimantan yang jauh dari Pulau Jawa dan memang terlihat dari ketika kita melewati perbatasannya gitu. Maksudnya ternyata terlihat ketimpangannya lah dari kedua negara ini. Refleks saya memang negara republik yang ternyata untuk sistem republik yang ada di Indonesia, menurut saya sebagai orang awam ya, maksudnya mahasiswa yang tidak mempelajari politik, karena saya mempelajari tentang seni, menurut saya ya negara kepulauan itu memang sangat berbeda sekali dari geopolitik dari masyarakatnya sampai sosial budaya. Ternyata itu semua harus terkontrol oleh lokal bukan pusat. Maksudnya kalau kita terpusat pada satu titik pasti daerah-daerah kepulauan itu akan tersingkirkan gitu. Maksudnya tidak terawasi lah gitu, tidak terotoritasi dengan pemerintah gitu. Apalagi acuan kita memang selalu pemerintah gitu. Oke, kita mulai dari yang terjauh dulu. Kita masih bahas soal keragaman alam dan budaya yang di NTT itu. Apa yang paling terkesan di NTT? Kan ini lumayan jauh ya. Mungkin dari sisi sumber daya mungkin sebenarnya kaya ya. Misalnya kekayaan mineral barangkali saya nggak tahu ya. Kemudian budaya kearifan lokal yang sebenarnya perlu dihidupkan gitu. Tidak dikucilkan. Baru nanti kita bisa masuk ke Kudus dan juga ke Kampung Pitu ya di Ngelanggeran. Kalau kita lihat studi kasus dari NTT, ternyata halal etnik di berbagai daerah Indonesia kan lebih menarik untuk dilihat dan dipelajari timbang kenyataan kehidupan masyarakatnya tentang sektor pertanian dan untuk kehidupan mereka gitu misalnya. Seperti di NTT yang saya lihat ya memang sangat unik untuk saya sebagai orang Jawa yang datang ke sana dan melihat dinamika atau tradisinya dan keetnikannya itu kan menarik. Namun ternyata justru yang perlu kita pelajari bukanlah hanya dari budaya atau keetnikan itu. Ternyata ada juga bagaimana mereka hidup, bagaimana pangan menjadi sumber untuk kekuatan pertama gitu bagi mereka, dan air juga seperti orang-orang di NTT itu ternyata sebagian besar mereka kekurangan lahan untuk
menanam ketika memang kontur tanahnya yang memang cenderung kering seperti jagung saja, mereka tidak bisa menanam jagung yang kuning untuk misalnya jagung-jagung yang bagus lah. Ternyata mereka akhirnya merespon menjadi jagung titi misalnya, membuat jagung itu menjadi komoditas yang lain selain jagung yang seperti di tanah Jawa gitu misalnya. Menurut saya ya ironi saja, maksudnya kenapa dengan sumber daya alam yang cukup, misalnya di sektor perikanan di NTT yang dekat dengan laut, harus memiliki standar yang sama seperti Jawa, sedangkan di sana pun jika pemerintah bisa baik di sektor misalnya perikanan, mungkin bisa jadi sektor utama sebagai pemasukan ya untuk masyarakatnya selain untuk dikonsumsi sendiri gitu. Nah, setelah refleksi dari situasi di NTT, lalu bisa diceritakan tentang benang merah apa yang diperoleh dari situasi masyarakat di Kudus maupun di Kampung Pitu. Situasi masyarakat dan sosial budaya misalnya di Kampung Pitu misalnya, di sana memang ternyata ada 7 kakak yang memang terus menerus tinggal di sana, hanya 7 kakak, dan itu masih sampai sekarang. Menurut saya memang itu juga menjadi sebuah sistem masyarakat yang turun temurun dan sifat-sifat konservatif yang bertahan dengan masyarakat sampai sekarang gitu. Dan bedanya dengan di Kudus, di sana masih sampai sekarang juga tetap menjalankan dan menerima perbedaan yang ada di masa lalu. Misalnya akulturasi Hindu Islam sampai sekarang juga masih ada adat yang sama, seperti mubeng manten di Kudus, di Kampung Larametan mereka masih menjalankan adat yang sama sampai sekarang, mubeng manten, walaupun itu memang akulturasi Hindu Islam, sedangkan sekarang sudah sepenuhnya Islam mungkin masyarakatnya. Ternyata garis besar yang bisa diambil adalah ketika masyarakat dengan sifat dan ciri khasnya masing-masing, mereka juga masih mempertahankan atau masih konservatif dengan pemikiran-pemikiran masa lalu. Intinya menurut saya memang ternyata di kedua daerah atau di ribuan daerah di Indonesia, mereka juga memiliki perbedaannya masing-masing, dan itu memang menjadi sangat menonjol ketika Indonesia dijadikan satu kesatuan gitu ya, negara kesatuan. Ya, mungkin pertanyaan terakhir ya. Jadi di buku ini Reset Indonesia ada subjudul gagasan tentang Indonesia baru. Nah, bagi Iman Topo sebagai perwakilan generasi Z, kalau boleh berharap atau mimpi ya, apa yang Iman Topo harapkan pada tahun 2045, di mana Indonesia mencanangkan sebagai Indonesia emas sampai 2045 nanti, mungkin pemerintah ya juga harus menyiapkan segalanya untuk masyarakatnya, untuk sumber daya alamnya. Menurut saya dua itu aja, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang harus dijaga. Sumber daya manusia ya calon-calon penghuni di 2045, misalnya masyarakat dewasa dari anak kecil sampai sekarang, dari anak kecil sampai nanti 2045, berarti memang harus dibangun lah, maksudnya dari sistem pendidikannya, sosialnya dan lain-lain. Itu juga sama halnya di sumber daya alam, seperti ekosistem yang harus terjaga karena bersangkut pautan dengan sumber daya manusia itu sendiri, seperti pertambangan dan bentuk-bentuk upaya konservasi di alam dan lingkungannya gitu. Maksudnya itu kan investasi untuk sampai 2045 nanti gitu. Maksudnya pemerintah harusnya lebih awas gitu. Kita pun juga. Ya, terima kasih. Saya kira ini mewakili suara anak-anak generasi Z yang nanti pada tahun 2045 pas usianya ya. Kalau sekarang Iman ini 2001 ya. Berarti tahun 2045 umurnya 46 ya. Ya, saya nggak tahu, saya atau generasi X apakah pernah akan mengalami peristiwa itu. Nah, secara garis besar atau benang merah dari seluruh tulisan ini, mungkin pelajaran pentingnya adalah bahwa ekspedisi dari 3 ekspedisi ini menunjukkan betapa kekayaan alam dan kearifan lokal di Indonesia itu patut dijaga seperti yang disampaikan Iman tadi. Tidak diumbar,
dengan harga murah ya, dan atas nama investasi maupun pertumbuhan ekonomi. Jadi selalu pemerintah itu selalu pakai kata-kata investasi dan pertumbuhan ekonomi, tetapi sayangnya menjual kain alam secara murah. Dalam buku ini seringkali disitir pernyataan dari Schumacher menyebut bahwa small is beautiful. Kearifan lokal masyarakat ada terbukti ampuh untuk menjaga kelestarian alam demi ketahanan pangan ya, untuk menopang kehidupan lestari. Nah, sesuatu yang besar, raksasa, investasi jor-joran atau ugal-ugalan itu biasanya menyisakan luka. Seperti contoh yang sekarang ini sedang digembor-gemborkan oleh pemerintahannya Pak Prabowo, misalnya soal food estate yang di Merauke. Padahal kalau kita kembali ke masing-masing daerah untuk bisa mempertahankan atau menjaga ketahanan pangannya, saya kira lebih baik gitu ya. Nah, buku ini terbagi dalam beberapa bab, kalau boleh disebut ada prolog, kemudian ada 6 bab, dan terakhir adalah epilog. Pada prolog itu cerita tentang 3 ekspedisi yang tadi Zamrud Khatulistiwa, Indonesia Biru, kemudian Indonesia Baru. Nah, dari 6 bab kalau boleh saya jelaskan, bab pertama lebih banyak menyoroti soal betapa murahnya kita menjual kekayaan alam atas nama pertumbuhan ekonomi dan investasi. Bab kedua itu menawarkan pilihan-pilihan solusi alternatif ya. Salah satunya adalah koperasi yang digagas oleh Bung Hatta, menjadi benang merah yang cukup banyak mewarnai buku ini. Termasuk tadi konsep small is beautiful tadi. Kemudian bab 3 dan 4 menyoroti cara mengelola alam untuk aspek ekonomi yang tidak ugal-ugalan. Kemudian bab 5 mengupas tentang tata kelola kota yang mengedepankan partisipasi masyarakat secara bermakna atau meaningful participation. Kemudian bab 6 menjadi tawaran untuk riset Indonesia melalui jalur politik, antara lain dengan membongkar sistem pemilu yang selama ini terus terang menguras ya uang ya, uang masyarakat maupun uang pemerintah. Kemudian mendorong politik di tingkat desa, termasuk memikirkan ulang tentang federasi, meskipun ini masih perlu diskursus untuk dulu pernah kita masuk di wilayah Republik Indonesia Serikat. Saya kira ini bisa menjadi pemikiran untuk mengambil pilihan tentang federasi. Kemudian pada bagian epilog, perwakilan dari generasi Y dan Z menceritakan dalam epilognya antara lain Yusuf Priambodo menulis tentang rumah yang ingin dia bangun sekaligus doa untuk anaknya. Dan yang terakhir Benaya Harubu menulis harapan menatap masa depan Indonesia dari kampungku. Kampungnya ada di NTT. Mewakili anak muda dari Indonesia Timur. Pada saat Indonesia berusia 45, Benaya genap berumur 45. Dan dia ingin menyaksikan apa yang akan terjadi pada tahun itu atau pada saat Indonesia Emas 2045. Terima kasih teman-teman sudah mengikuti diskusi tentang buku ini. Ini saya kira bisa membuka peluang untuk diskusi-diskusi yang lain tentang menjemput gagasan Indonesia Baru. Sampai jumpa dengan garis cerita pada buku-buku bergizi berikutnya. Terima kasih.